Dan jangan lupa ingat pesan ibu, menggunakan masker, menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan dengan air yang mengalir. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita akan mulai ibadah kita. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Sayang Disayang dan Yesus Kekasih Jiwaku. Kita akan menyanyikan lagu Kumulai dari Diri Sendiri. Dari
Mazmur 36 ayat 10 ya. Kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama. Mazmur 36 ayat 10. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengangkat pujian hidup ini adalah kesempatan. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama Kak Uni dalam ibadah PLK Remaja Gemis Mahanaim. Sebelum kita masuk di dalam firman, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu Tuhan, di mana saat ini kami mau bersama-sama belajar tentang firman-Mu ya Bapa. Mari Engkau berkati masing-masing kami, Engkau urapi kami, agar kami dapat mengerti tentang firman yang akan kami baca dan dengar bersama ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan segera memulaikan firman Tuhan kita hari ini. Silakan dibuka Alkitabnya. Kita akan baca dari kitab Yesaya 49 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya 49 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Yesaya 49 ayat 1 sampai 6. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku.
Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun, hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan, yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Oke, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Dan tema kita hari ini adalah To the End of the World, yang artinya sampai ke ujung bumi. Adik-adik, coba deh adik-adik bayangkan, misalnya kalian punya akses bebas atau free tiket kemanapun kalian mau pergi jalan-jalan atau liburan, ke semua negara, ke semua tempat tanpa terkecuali gratis. Pasti sangat menyenangkan dan sangat mengasihkan sekali ya. Kita bisa jalan-jalan kemanapun tempat impian kita, yang mungkin selama ini hanya bisa kita saksikan melalui media TV atau HP. Pasti udah kebayang tuh, kita mau kemana aja dan mau ngapain aja di sana. Pokoknya pasti udah nggak mikir lagi, langsung berangkat, ya kan? Nah, adik-adik, sesuai dengan bacaan Alkitab kita tadi, di mana kitab Yesaya ini ditulis pada masa di mana bangsa Israel menjelang kepulangannya atau kembalinya mereka dari tempat pengasingan atau tempat pembuangan mereka di daerah Babel. Coba kita perhatikan kembali pada bacaan kita tadi, yaitu pada ayat 6b. Di situ kita bisa lihat bahwa Tuhan membuat bangsa Israel atau keturunan Yakub menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Walaupun saat itu bangsa Israel masih dalam penderitaan, di dalam pembuangan, yang mungkin membuat mereka tidak memiliki harapan untuk hidup bebas. Namun Tuhan Allah berjanji bahwa Dia akan membebaskan dan membangun kembali bangsa Israel dan Yerusalem. Dan inti dari bacaan kita tadi adik-adik adalah nubuat berita keselamatan yang akan datang. Nubuat tentang hamba Tuhan yang akan datang, hamba Tuhan yang dipilih untuk menyatakan dan melaksanakan apa yang dikehendakinya, yaitu Allah sendiri. Hamba yang akan menegakkan keadilan dan yang akan membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel, dan yang membawa mereka pulang ke negerinya. Nah, nubuat Yesaya ini juga menunjuk pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang membebaskan dan menyelamatkan semua umat manusia dari belenggu dosa. Dan kita sebagai orang yang hidup di dalam kasih anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus.
Dan melalui bangsa Israel akan ada keselamatan bagi seluruh umat manusia sampai ke ujung bumi. Karena terang itu akan diberikan bagi semua bangsa-bangsa. Ayat 6b tadi. Nah, hal itu juga pernah dinyatakan atau dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ketika ia bernubuat tentang kehadiran sang terang. Di dalam bacaan di Alkitab kita bisa lihat dari Yesaya 9 ayat 2. Isinya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Adik-adik, janji Allah itu bagi kita adalah ya dan amin, dan pasti akan digenapi. Adik-adik nggak usah takut kayak teman-teman adik-adik mungkin masih ada yang suka ingkar janji kepada adik-adik. Semoga di teman-teman di remaja nggak ada yang kayak gitu ya. Nah, kalian harus tetap ingat bahwa ini adalah janji Tuhan. Dan apa yang sudah pernah dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama sudah digenapi. Karena terang itu sendiri sudah turun, di mana Tuhan Yesus itu sendiri sudah turun ke bumi dan menjadi sama dengan manusia kecuali dosa. Adik-adik, kita sebagai remaja Kristen juga mempunyai panggilan dan tugas untuk memberitakan kasih setia Tuhan. Caranya mulailah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, rajin dan giat serta fokus untuk belajar, dapat menggunakan waktu dengan baik, dan rajin berdoa. Nah, adik-adik, melalui firman tadi juga, kita diajarkan sebagai remaja Kristen, kita juga bisa menyatakan kasih Allah kepada teman-teman kita, bukan hanya di lingkungan kita saja, tetapi sampai ke ujung bumi. Artinya, tak terbatas adik-adik. Karena dengan perkembangan teknologi dan kecanggihan yang saat ini sudah bisa kita rasakan, di mana penggunaan media sosial dan informasi dapat menembus segala keterbatasan. Seharusnya penggunaan media sosial bisa jadi alat untuk kita menyatakan terang dan kasih Allah. Namun, bukannya menjadi berkat atau alat menyatakan terang Allah, kita malah lebih sibuk main game, nonton YouTube, scroll IG, stalking medsos teman-teman, main TikTok. Bukannya menjadi berkat, malah bikin habis kuotanya. Ujung-ujungnya minta lagi ke orang tua. Bukannya nggak boleh adik-adik, tidak masalah. Tetapi sesuai dengan bacaan kita hari ini, di mana kita mau menjadi berkat dan mau menyatakan terang kasih Allah, coba sekali-sekali adik-adik membuat sesuatu yang positif, yang dapat menyatakan terang kasih Allah. Misalnya adik-adik bisa membuat video kreatif tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada kita sebagai anak-anak remaja, atau bisa update status tentang firman Tuhan dan quote-quote yang membangun, atau mungkin bisa share renungan harian yang tentunya adik-adik sudah baca duluan ya pastinya. Mungkin dengan melakukan hal-hal kecil seperti tadi, tanpa adik-adik sadari, di satu tempat yang lain ada teman-teman adik-adik atau orang lain yang tidak sengaja membaca atau membuka postingan adik-adik, dia mendapatkan berkat atau penguatan melalui firman yang di-share oleh adik-adik tadi. Kau ini juga pernah lihat
story IG salah satu teman remaja kita, di mana dia update di story IG-nya, dia meminta bantuan bagi teman-teman untuk membantu seorang kakek yang berjualan termos bekas agar dibantu untuk membeli dagangannya. Bahkan sampai memberitahu di mana tempat ia berjualan. Itu adalah salah satu contoh ya buat kita untuk menyatakan kasih Tuhan dengan membantu sesama melalui medsos. Yang penting motivasi kita adalah benar-benar tulus untuk membantu sesama tanpa ada embel-embel untuk nambah follower atau yang lain-lain. Nah, adik-adik, untuk memulai semua itu ada baiknya kita juga memulai dari diri kita sendiri, di mana kita harus selalu dekat dengan Tuhan, selalu berdoa, rajin baca Alkitab, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan kita, dan selalu meminta petunjuk kepada Tuhan dalam setiap doa kita. Dengan melakukan seperti itu, Kauni percaya kita dapat menyatakan terang dan kasih Kristus kepada siapapun, dimanapun. Kita dapat menyampaikan kabar keselamatan tanpa dibatasi oleh kehadiran fisik kita, letak tempat tinggal kita di mana, dan keterbatasan-keterbatasan yang lain. Karena media sosial saat ini bisa meruntuhkan segala keterbatasan, dan harusnya kita bisa dapat manfaatkan itu untuk menjadi alat kita untuk menyatakan hal yang positif dan menjadi alat untuk menyatakan terang kasih Kristus sampai ke ujung bumi. Amin. Kita berdoa adik-adik. Puji dan syukur kehadapan hadirat-Mu ya Bapa, di mana saat ini kami anak-anak-Mu sudah belajar bagaimana kami harus sebagai anak-anak Kristen harus mampu untuk menyatakan terang kasih-Mu di antara bangsa-bangsa, di antara tempat kita berpijak saat ini ya Bapa, dan di mana kita juga harus memulai semuanya itu mulai dari diri kami sendiri ya Bapa. Mari Engkau tuntun Roh Kudus-Mu agar masuk ke dalam kami sehingga kami dapat menyatakan terang kasih-Mu kemanapun kami pergi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Ucap Syukur pada Tuhan. Terima
setia dan taat pada panggilanmu, percaya semua janjimu. Sekali melangkahku tetap berjalan sampai garis yang terakhir. Ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan padamu, memuliakanmu lewat korban syukurku. Senangkan hatimu, Yesus Tuhanku, itulah ibadahku yang ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan padamu, memuliakanmu lewat korban syukurku. Senangkan hatimu, Yesus Tuhanku, itulah ibadahku yang sejati. Seluruh hidupku sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan padamu, memuliakanmu lewat korban syukurku. Senangkan hatimu, Yesus Tuhanku, itulah ibadahku yang ku persembahkan seluruh hidupku sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan padamu, memuliakanmu lewat korban syukurku. Senangkan hatimu, Yesus Tuhanku, itulah ibadahku yang sejati. Teman-teman, kita akan masuk doa persembahan dan syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, kami ingin memberikan persembahan ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami besar dan kecil Tuhan, dan kiranya persembahan kami dapat berguna untuk pelayanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang ada di rumah. Kau berikan mereka kesehatan, Kau berikan mereka kekuatan, dan juga kami berdoa juga untuk orang tua kami yang di darat maupun di laut maupun di udara. Kau jaga dan lindungi mereka, Kau jauhkan mereka dari mara bahaya. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa juga untuk pelayanan gereja kami. Kau berkati pelayan-pelayan gereja Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang terkena COVID. Kau basmi COVID ini dari bumi kami ini. Terima kasih Tuhan, saat ini doa yang kurang sempurna ini kami satukan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sampai di penghujung ibadah kita. Kita menyanyikan lagu Dumalem Dumalem. Oke adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber kekuatan, selalu menyinari kita dengan wajahnya dan selalu memberkati kita dengan berkat yang selalu melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ibadah kita telah berakhir. Jangan lupa ya, ibadah lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.